Pemerintah Indonesia akan memberlakukan pajak ekspor dan bea keluar untuk komoditas emas dari batubara mulai tahun 2026 mendatang. Untuk komoditas emas, pemerintah berencana menerapkan tarif ekspor antara 7,5% hingga 15% mulai tahun depan. Ya, pemerintah membuka wacana pengenaan pajak ekspor dan bea keluar untuk komoditas emas dan batu bara di tahun 2026 mendatang. Pengenaan pajak dan bea keluar tersebut bertujuan untuk mendorong nilai tambah dan hilirisasi komoditas emas dan batu bara. Pemerintah Indonesia akan memberlakukan pajak ekspor dan bea keluar untuk komoditas emas dari batubara mulai tahun 2026 mendatang. Untuk komoditas emas, pemerintah berencana menerapkan tarif ekspor antara 7,5% hingga 15% mulai tahun depan. Rencana penerapan tersebut sebagai bagian dari kebijakan baru yang saat ini tengah difinalisasi dan bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas emas di dalam negeri. Direktur Jenderal Strategi Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, tarif pajak ekspor emas akan disesuaikan berdasarkan tingkat pemrosesan emas, di mana produk yang masih mengandung banyak kotoran seperti gold door akan dikenakan tarif lebih tinggi, sedangkan emas batangan siap jual akan dikenakan tarif lebih rendah. Sementara untuk bea keluar batubara, Febrio menjelaskan pertimbangan pertamanya adalah karena Indonesia menjadi produsen batubara terbesar ketiga di dunia, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah. Hanya saja, Febrio mengatakan Kementerian Keuangan saat ini belum bisa mengungkapkan waktu rencana itu akan ditetapkan, karena pembahasan pengenaan besaran tarif masih dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, batubara dan emas kena bea keluar, hilirisasi kian lancar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Roman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center, dan juga Bapak Rizal Kasli, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Prasetyo, apa kabar Mas? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, Mas apa kabar? Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah Mas Arief, sehat. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Rizal bisa mereview ya terkait dengan sektor pertambangan, seperti apa sih saat ini pergerakan dari industrinya dan juga hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah, begitu Pak Rizal. Silakan. Terima kasih Mas Prasetyo. Nah, kami kalau melihat dalam program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama kalau di sektor minerba, kami sudah melihat bahwa itu sudah berjalan dengan cukup baik ya, terutama diprogramkan oleh Kementerian SDM, di mana bahan mentah berupa biji atau ore itu sekarang sudah dilarang untuk diekspor ke luar negeri. Semua itu harus diolah di dalam negeri, sehingga muncullah banyaknya smelter, refinery, baik untuk mengolah biji nikel, boksit, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sektor Kementerian SDM, kami nilai itu sudah cukup berhasil. Karena yang dihasilkan sesuai dengan KBLI yang ditetapkan, bahwa Kementerian SDM itu hanya mengolah sampai produk antara atau intermediate product. Nah, selanjutnya itu menjadi tugasnya Kementerian Perindustrian untuk menghilirkan lebih jauh lagi sampai menghasilkan produk jadi atau end product. Nah, di sini kami melihat bahwa memang sejauh ini hasil olahan atau produk antara yang dihasilkan oleh Kementerian SDM tersebut itu banyak diekspor, atau kalau tidak atau boleh kita katakan hampir semuanya itu diekspor, terutama ke negara-negara yang menyediakan teknologi seperti China misalnya. Kita lihat nikel itu sangat sedikit digunakan di dalam negeri ya, seperti Feni, kemudian nikel mat, itu kebanyakan diekspor. Begitu juga dengan boksit ya, belum banyak yang kita bisa gunakan di dalam negeri. Nah, kami berharap bahwa yang dimaksudkan dengan hilirisasi itu adalah sebenarnya industri manufaktur, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri. Baik, nah ini menarik dicermati begitu dengan upaya pemerintah, begitu ada kebijakan baru bahwa ya tadi sektor pertambangan batu bara, emas ini akan ada kena tambahan bea keluar, begitu Pak Rizal. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
Kalau menurut kami bahwa kebijakan tersebut memang kalau kami melihat bahwa itu lebih banyak didasarkan kepada memang kebutuhan keuangan atau pendapatan negara, Oke, sehingga pemerintah ingin memaksimalkan segala sektor perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, tetapi eh, kita juga harus melihat per komoditas ya. Misalnya kalau seperti emas dengan harga yang cukup bagus saat ini mendekati 4.000 dolar per troy ounce, itu mungkin pengaruhnya sedikit sekali karena mereka mendapatkan margin yang cukup besar ya. Nah, tetapi untuk sektor batu bara, nah kita ini harus melihat bahwa tekanan harga batu bara karena oversupply ataupun pengurangan pemakaian oleh negara-negara utama pemakai batu bara seperti Cina dan India itu akan menekan harga, dan ini sudah terbukti oke. bahwa harga ini turun. Nah, sehingga dengan adanya eh, penambahan pajak ekspor batu bara itu akan menyebabkan beban biaya juga bagi penambang. Karena begini, kalau batu bara itu kita tidak bisa menentukan harga sendiri. Harga batu bara itu ditentukan oleh indeks ya. Nah, sekarang kita mengenal ada ASEAN Index, Newcastle Index. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa harga batu bara kita apa namanya di level tertentu. Nah, pembatasan ekspor atau pengenaan pajak ekspor itu sebenarnya bisa didasarkan kepada apakah kebutuhan dalam negeri atau demo sudah terpenuhi atau tidak. Kalau untuk batu bara, Ya. jelas itu sudah terpenuhi. Kecuali emas ya, emas kita masih impor. Hmm. Aneka Tambang pernah melaporkan dia impor sekitar 20 sampai 30 ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, kemudian tujuan lain daripada pembatasan ekspor ataupun pengenaan biaya ekspor tersebut adalah untuk melindungi sumber daya kita supaya tidak cepat habis, misalnya seperti mineral kritis dan strategis. Nah, dan juga untuk pertahanan negara. Kemudian untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Nah, untuk batu bara saya pikir sudah Baik. dipatok di harga 70 sampai 90 dolar untuk kelistrikan dan penggunaan lainnya. Oke, nah Mas Arief, dari sisi Mitex Center melihat bagaimana ini potensi kah, peluangkah, atau seperti apa sih dengan adanya kebijakan baru penerapan bea keluar untuk komoditas andalan kita, sebenarnya ada ekspor untuk batu bara, kemudian juga emas di sana begitu. Ya, baik Mas Pras. Jadi kalau kita ikuti perkembangan terakhir untuk tambahan biaya atau pajak ekspor terhadap emas ini kan sudah hampir jadi dan hampir pastilah ya, Ya. diberlakukan di 2026. Dan itu sebenarnya kalau dari sisi dampaknya terhadap industri, memang kalau kita bicara emas ini kan tidak begitu besar begitu. Dan potensi yang diharapkan pun hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan itu nanti di angka 1,5 sampai 2 triliun kalau kita bicara komoditas emas ini, penerimaan negaranya. Nah, jadi memang kalau kita tadi dampaknya dari penerimaan itu, kalau yang kita komoditas emas itu tidak begitu besar dampaknya. Nah, hitung-hitungan kita terkait batu bara ini yang sebenarnya potensial sekali untuk meningkatkan penerimaan negara. Oke. Kita bicara misalkan dikenai 5% saja, kalau kita basis datanya 2024 itu bisa ada penerimaan negara sekitar 25-26 triliun. Nah, ini kalau kita bicaranya adalah dari sisi peningkatan penerimaan negara. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal, bagaimana menstimulasi pelaku usaha agar bisa lebih memberikan nilai tambah untuk di dalam negeri, pembukaan lapangan kerja, kemudian juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini yang sebenarnya seharusnya menjadi pijakan dasar untuk dari pemberlakuan pajak ekspor atau biaya keluar ini. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kontribusi yang ada sejauh ini, menurut Mas Arief sendiri bagaimana kalau bicara mengenai sektor komoditas begitu, menurut Anda untuk sumbangsi ataupun kontribusinya terhadap penerimaan negara, sehingga potensi ini akhirnya benar-benar optimal begitu nantinya? Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat ya bahwa sektor minerba ini sebenarnya sudah lumayan besar sebenarnya ya untuk Oke. kontribusi, kira-kira di angka 140-an triliun. Tapi memang berdasarkan kajian-kajian itu nilainya bisa lebih dari itu. Nah, itu kajian itu didasarkan bukan pada penambahan pajak baru, tapi pada
peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang sudah ada. Oke. Nah, ini sebenarnya pilihan ya, ketika bicaranya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, itu bisa dilakukan dari sisi yang lain, yaitu bagaimana meningkatkan kepatuhan pelaku usaha industri dan hal ini untuk terhadap peraturan yang sudah ada. Tapi memang kalau kemudian kita juga bicara soal bagaimana menstimulasi proses hilirisasi, nah ini catatan lainnya, dan tentu saja sebenarnya ini harus paket kebijakan ya. Jadi tidak hanya bicara, kalau kita bicara hilirisasi, tidak hanya soal pengenaan insentif ketika mau dibawa keluar, bentuknya mentah, setengah jadi segala macam ya. Tapi juga kita sama-sama pahami bahwa hilirisasi ini kan membutuhkan investasi biaya yang tidak sedikit. Nah, seharusnya masukan dari kami bahwa pemerintah juga involve dalam proses hilirisasi itu, selain daripada hanya soal pengenaan tarif di ujung ketika mau diekspor begitu Mas Pras. Baik, kita akan lihat nanti seperti apakah momentumnya tepat begitu tahun 2026 wacana ini akan diterapkan atau tidak. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Mas Arief, Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arif Rohman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Kemudian ada Bapak Rizal Kasli, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah Pak Rizal, kalau kita bicara mengenai momentumnya, kalau bicara mengenai kebijakan bahwa pengenaan biaya keluar ini akan diterapkan oleh pemerintah tahun depan, begitu tadi ada batubara, emas. Apakah sudah tepat saatnya, kemudian dengan kondisi ekonomi global saat ini, atau bagaimana nih Pak? Kalau kita melihat momentumnya, mungkin kita harus bedah itu per komoditas. Misalnya kalau emas kan harganya cukup tinggi ya. Oke. Mungkin pengusaha atau penambang emas dia tidak akan terlalu keberatan. Misalnya dengan 7,5%, tergantung dari tingkat kemurniannya ya. Iya. Nah, karena harga emas sekarang memang lagi cukup menarik, mendekati $4.000 per troy ounce. Nah, tetapi untuk komoditas lain seperti batu bara, di tengah harga yang tertekan seperti ini, oversupply, itu saya melihat bahwa kita perlu mengkaji lebih detail lagi, lebih dalam dan melibatkan stakeholder. Kita juga perlu tanya ke mereka penambang batu bara, apa sih keluhan, kemudian komponen-komponen biaya memberatkan selama ini. Misalnya kita ambil contoh dengan penerapan B40 ya untuk bahan bakar yang digunakan, karena komponen biaya bahan bakar ini di pertambangannya cukup besar. Oke. Di atas 35-45% ya. Nah itu juga harus kita perhatikan. Kemudian apa namanya handicap lain yang menyebabkan misalnya profitabilitasnya turun ya. Oke. Nah ini kalau dikenakan lagi mereka akan sangat akan tertekan lah di tahun 2006. Mungkin ini perlu ditinjau kembali. Dan untuk yang saya sampaikan tadi, kita juga lihat juga apakah tujuannya apa untuk menerapkan pajak ekspor ini. Misalnya kalau untuk pendapatan negara, Mas Ari tadi sudah mengatakan bisa nggak kita maksimalkan dari pengusaha-pengusaha yang memang kurang disiplin ya dalam membayar KPNBP, pajak dan segala macam, itu masih bisa dimaksimalkan. Mungkin kalau dimaksimalkan itu dengan pengawasan dan pengendalian yang sangat ketat, malah mungkin bisa di atas 25T yang bisa kita dapatkan. Seperti yang Mas Arief katakan, dengan penerapan 5% biaya ekspor, itu akan bisa dapat 25-26T. Tapi dengan disiplin pengawasan, kemudian kan juga kita bisa menerapkan hukum bagi pelanggar dengan pidana maupun perdata. Itu akan lebih dari itu. Nah, kita harus melihat hal-hal tersebut dan kita diskusikan. Jangan sampai bahwa kebijakan ini malah nanti akan membuat industri pertambangan batubara malah tidak kondusif. Karena saat ini beberapa tambang juga sudah mengalami peningkatan stripping ratio. Nah, stripping ratio itu melambangkan nanti biaya penambangan. Kenapa stripping ratio meningkat? Karena cadangannya lebih dalam di bawah tanah. Nah, hal seperti itu harus dikaji lebih dalam lagi. Baik, kajian yang perlu lebih komprehensif, lebih dalam lagi begitu. Tapi dari HIPMI Tech Center lagi-lagi bicara mengenai memang ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Tapi dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal, Anda melihat bagaimana? Apakah ini masih bisa kita optimalkan begitu atau membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, Mas Arief?
Ya, jadi memang seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Rizal ya, kalau kita bicara kondisi saat ini tadi, kalau kita bicara emas itu komoditas emas memang sedang bagus-bagusnya harganya itu bahkan Oke. menyentuh rekor tertinggi. Nah, kita bicara batu bara sebenarnya ini sedang kurang baik sejak dari sisi harga. Karena tahun 2022 itu bisa menyentuh 276 dolar per metrik ton, tapi sekarang di angka 70-an sekian dan rata-rata di tahun 2025 ini sekitar 98 dolar per metrik ton. Jadi memang kalau dari sisi kondisi keekonomian ini pelaku usaha di sektor batubara ini relatif cukup tertekan. Nah, tapi memang kalau kita bicara batubara, ini kan kita merupakan negara dengan cadangan terbesar ketiga ya, produsen terbesar ketiga di dunia. Jadi ini juga diskusi soal penerapan soal pajak keluar ini juga harus mempertimbangkan bagaimana ketersediaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Reza, terus kemudian bagaimana kita bicara soal ketahanan energi kita dan lain sebagainya. Itu harus menjadi pertimbangan juga dalam proses pembahasan untuk pemberlakuan dari pajak ekspor itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya dan ini menurut saya sangat-sangat harus diperhatikan oleh regulator pemerintah dalam hal ini, bahwa dalam proses pengambilan kebijakan jangan sampai kemudian pelaku usaha ini dijadikan objek. Oke. Jadi tidak terlalu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakannya, tapi betul-betul dilibatkan sehingga nanti rasionalisasinya kita itu memahami bahwa ini memang kita mengambil dari bumi pertiwi kita juga kemudian juga ada bagian, ada kewajiban kita untuk bagaimana menyisihkan atau mengalokasikan untuk pembangunan di negeri kita tercinta ini.